Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal ladzi la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat akan kami persiapkan azab yang sangat pedih. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratin ukhra, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa annal akhirah wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa annal akhiratu lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan di dunia ini, kata Allah, melainkan satu kehidupan main-main, kehidupan sendagurau, tetapi kehidupan akhirat itu benar-benar kehidupan. Sekiranya kalian mengetahui. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Keberadaan kita di masjid saat ini bagi orang yang beriman anugerah Allah. Bagi orang yang beriman rahmah Allah. Oleh karenanya orang yang benar-benar beriman ketika berada di masjid semacam ini, rasa haru dan rasa syukur kepada Allah yang ada dalam dirinya. Karena dia tahu diinginkan oleh Allah. Dan ini merupakan sesuatu yang Allah senangi bagi mereka yang mengerjakan. Oleh karenanya orang yang benar-benar beriman keberadaannya di sini, dia sadar bahwa Allah saat-saat menyayanginya dan senang kepadanya. Kemudian salawat dan salam selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bermenung sebentar kita mencoba menganalisa kadar ketakwaan kita. Dalam arti ketakwaan yang menjadi barometernya adalah sejauh apa kepatuhan kepada Allah dan patuhnya bagaimana. Artinya kita salat, kita puasa,
kita sedekah dan sebagainya. Idealnya ketaatan tersebut mutlak harus dilandasi iman kepada Allah, lain tidak. Kalau dilandasi bukan iman kepada Allah, Allah tidak mau tahu. 1000 rakaat Anda salat, Allah tidak akan mempunyai hitungan pahala untuknya. Hadirin rahimakumullah, judul khutbah kita pada hari ini arti kehidupan di dunia ini. Artinya apa arti kehidupan di dunia ini? Hadirin rahimakumullah, seluruh manusia tanpa terkecuali pasti akan mati. Seluruh manusia tanpa terkecuali pasti akan mati. Ini konsep Islam. Ini pandangan Islam terhadap kehidupan manusia. Dengan status sosial apa yang dia miliki? Apakah dia pembuang sampah? Mati. Apakah dia tukang beca? Mati. Gurukah dia? Meninggal dunia. Marbot masjidkah dia? Meninggal dunia. Atau seorang jenderal atau sekalipun presiden, mati juga. Karena sudah banyak fakta orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, pasti akan mati. Kalau demikian adanya, kalau demikian nyatanya, lalu apa sebenarnya yang dituju oleh manusia di dalam kehidupan ini? Apa yang dituju manusia di dalam kehidupan ini? Apakah dia bekerja terus-menerus mengumpulkan harta sehingga kekayaannya tak terhitung lalu meninggal dunia? Ataukah hidupnya di dunia ini sekedar bersenang-senang dengan kekayaan yang dia miliki lalu meninggal? Atau sebaliknya, dia berkeluh kesah dengan kemiskinan yang dia miliki lalu meninggal dunia. Apakah setelah meninggal itu mereka itu hilang, menguap, sirna, bagaikan obor kehabisan bahan bakarnya? Hadirin rahimakumullah, Islam menjawab, agama kita menerangkan, tidak. Mereka yang telah meninggal dunia, mereka yang telah meninggalkan dunia ini, pasti akan dibangkitkan kelak setelah kehidupan dunia atau dunia ini dihancurkan oleh Allah. Lalu mereka dibangkitkan menurut ketentuan dia telah ditentukan oleh Allah. Hidup kelanjutan dari dunia. Mereka yang hidup, yang meninggal dunia, nanti akan hidup kembali, meneruskan kehidupan di dunia ini yang disebut dengan kehidupan akhirat. Satu kehidupan yang pasti, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Kehidupan nan kekal dan abadi. Itulah kehidupan akhirat. Jadi sebenarnya itulah tujuan dari kehidupan manusia atau dihidupkannya manusia oleh Allah di permukaan bumi ini. Tujuan akhirnya adalah untuk melanjutkan kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, setelah itu ketahuan, maka kehidupan ini lambat atau tidak, senang atau tidak senang, pasti akan mati dan melanjutkan kehidupan di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah,
setelah Islam menerangkan bahwa kehidupan pasca kehidupan dunia adalah kehidupan akhirat, maka yang perlu diketahui oleh umat muslim dan disadari apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbuat oleh manusia, terkhusus umat Muhammad, apa yang harus mereka kerjakan di permukaan bumi sebelum dia meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, dengan memperhatikan firman-firman Allah di dalam Al-Quran, dengan membaca dan merenungi firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasul di dalam kitab-kitab hadis tertentu, tujuan hidup manusia di dunia pada hakikatnya adalah mencari pahala, mengumpulkan pahala, mencari pahala sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sebab tingkatan kehidupan manusia di akhirat ditentukan oleh pahalanya. Banyak pahalanya, tinggi dan mulia kehidupannya di akhirat. Jadi kesimpulannya adalah kehidupan dunia ini ladang, kehidupan di dunia ini arena, kehidupan di dunia ini tempat untuk mengumpulkan pahala melalui proses ibadah, melalui aplikasi ibadah. Hanya melalui aplikasi ibadah, mentaati Allah, seseorang akan mendapat pahala di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, salat saleh cara mengerjakannya, puasa saleh cara melaksanakannya, beramar ma'ruf saleh cara mengerjakannya, pahala yang dapatkan. Pahala adalah hadiah dari Allah. Pahala adalah hadiah dari Allah melalui ketaatannya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah memberikan aturan kepada umat manusia. Aturan-aturan Allah ini ada yang bersifat wajib, harus kerjakan, harus tinggalkan. Ada aturan Allah yang bersifat tidak wajib, boleh tinggalkan, boleh dikerjakan. Itu aturan Allah. Salat wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Sedekah menurut kemampuan. Memfitnah haram dikerjakan. Ghibah demikian juga. Itu aturan. Aturan-aturan Allah itu atau hukum-hukum Allah itu ada pada dua jalur. Satu jalur hablum minallah. Satu aturan Allah yang dikerjakan untuk Allah, yang mendatangkan Allah senang kepadanya. Salat hablum minallah. Naik haji hablum minallah. Zakat hablum minallah. Satu aturan yang dikerjakan yang menjadikan hubungan harmonisasi antara manusia dengan Allah. Satu. Yang kedua, aturan Allah yang membina harmonisasi antar manusia. Allah punya aturan di Al-Quran, Allah punya aturan di hadis, membina harmonisasi antar sesama manusia. Jangankan orang non-Islam, jangankan orang Islam, non-Islam pun ada aturan. Kita boleh bertengkar, kita boleh memukul, kita boleh berlaku kasar kepada non-muslim kalau dia yang mengajak. Selama dia baik, ajaran Islam mengatakan harus berbuat baik kepadanya. Hadirin, itu aturan antar manusia.
Manusia kepada dirinya ada aturannya. Manusia kepada istrinya ada aturannya. Manusia kepada anaknya ada aturannya. Anaknya kepada ayahnya ada aturannya. Istrinya kepada, semua diatur oleh agama. Aturan-aturan ini harus dipatuhi kalau bersifat wajib. Aturan-aturan ini boleh ditinggalkan kalau hukumnya sunat. Pelaksanaan aturan inilah, aplikasi terhadap aturan Allah inilah yang akan mendatangkan dia mendapat pahala. Ketika manusia balik, baru balik, aturan Allah dikerjakan, baru 1 hari balik, artinya sudah harus mengejarkan aturan Allah. Malaikat kiri kanan tidak absen, selalu mencatat, selalu mencatat. Ketika 1 hari dia balik, aturan Allah tidak ada yang tidak ditinggalkan kalau diperintahkan. Tidak ada yang harus dikerjakan kalau dia dilarang. Malaikat menjaga dari hari ke hari. Dan pekerjaan manusia ini ketika dia balik sampai ketika dia meninggal dunia, catatannya ada. Catatannya ada. Dia akan temukan ketika di padang mahsyar, dia Allah memberikan kitab catatannya. Dia ambil catatan dengan kanan kiri kanan. Kalau dia ahlul khair, ya buka. Setelah dia buka, apa yang terjadi? Aku pernah kerjakan ini, aku pernah lakukan ini, aku pernah. Semua yang dikerjakan ada. Dan ketika dia melihat, dia ngerti dan dia sadar, dia ingat bahwa dia pernah melakukan. Begitu juga perbuatan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya adalah untuk mendapat kehidupan akhirat yang abadi hanya satu. Pelajari apa yang menjadi perintah Allah, larang kerjakan. Mengerjakannya, kalau dia salat, maka salatnya seperti yang diajarkan oleh Allah menurut Rasulnya. Dia kerjakan karena Allah. Dia kerjakan semuanya karena Allah. Dan seterusnya, itu dikerjakan perintah-perintah yang saleh. Hanya aturan Allah lah. Kalau dia kerjakan dengan baik karena Allah, akan ada catatannya. Yang semacam ini yang diberi oleh Allah pahala. Jadi pahala adalah merupakan sesuatu yang akan menentukan kehidupan manusia di akhirat. Dan dia didapatkan oleh manusia ketika dia hidup di dunia dan melaksanakan perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita yang berada di akhir kehidupan ini, entah kapan, yang jelas usia 60 ke atas itu merupakan satu kehidupan yang hati-hati. Nabi berkata, kata Nabi, 60 itu bagi dia yang sadar, dia akan mengatakan, Allah sayang, saya masih dikasih kesempatan, berbuat baik dia. Tetapi bagi mereka yang tidak sadar, 65, 66 tetap kerjaan yang tidak cocok dengan Allah dia kerjakan. Moga kita termasuk orang yang sadar. Ketika dipanjangkan usia, kita sadar ini kasih sayang Allah. Padahal sebenarnya menurut ulama, manusia ketika berusia 60 tahun itu sudah cukup. 60 tahun itu sudah pas. Diyakinkan masuk surga. Itu sebenarnya yang diinginkan. Oleh karenanya ditanamkan, diajarkan melalui hadis-hadis. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi orang yang tahu, orang yang mampu mengetahui ini adalah perintah Allah, lalu kita kerjakan karena Allah, dan ibadah yang dikerjakan sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi manna alaina bi fadlihil jasim izbanna alaina bi Muhammadin abdali khalqil ajma'in fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimin usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana wa dhunuba wali walidina wa junuba jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'inna wa ahlana, Allahumma a'inna wa ahlana ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadati. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa ampusana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa jiwarik wa iyazik min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa zi'ainin wa dibagin wa min syarri kulli sarnaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'am yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.